sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita bukan salah berdoa sebenarnya. Kita keliru apa yang kita minta kepada Tuhan ketika kita menghadapi tantangan. Oleh sebab itu dengar baik firman Tuhan hari ini, supaya ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi tantangan, kita tahu apa yang harus kita doakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada Roh Kudus yang menolong kami untuk berdoa, supaya kami tahu apa yang harus kami doakan, dan ketika Tuhan menjawab doa kami sudah lebih siap lagi menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 4,
ayat yang ke-31. 30-31. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31. Apa kata firman Tuhan? Demikian bunyi firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu, mu besar, Tuhan maksudnya. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Ini konteks firman Tuhan ialah mulailah hambatan dan penganiayaan untuk gereja mula-mula. Dan sudah lihat misalnya yang pertama ialah kalau kita mau berdoa, tolong ingat ini baik-baik. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, tiba-tiba datangi imam-imam dan kepala bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan beritakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan serahkan dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Itu kondisinya. Kemudian apa? Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Berkepanjangan mengatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan ini hari ini, bahwa kalau kita menghadapi masalah, maka berserulah kepada Tuhan. Saya beritahu saudara, ayat firman Tuhannya dari Mazmur pasal 50 ayat 15. Saudara perhatikan baik-baik ini ayat firman Tuhan ini. Mazmur 50 ayat 15. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Ini jaminan kalau saya mengalami kesulitan apapun namanya, apapun pergumulan saya berseru kepada Tuhan. Berseru, saya tahu artinya berdoa dengan suara yang keras. Itu sebabnya mengapa sebenarnya kita dengar saudara-saudara rumah tangga Kristen, dengar baik apa saya katakan ini. Perlu sekali kita punya ruang doa. Ya, kenapa perlu ruang doa? Supaya kalau kita berteriak tidak kedengaran dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kita berseru kepada Tuhan karena Dia jamin Dia akan dengar dan jawab seruan kita. Kembali lagi kita pada firman Tuhan tadi. Coba saya lihat. Ya. Mereka berdoa bukan minta dilepaskan. Harusnya mereka berdoa begini, Tuhan lepaskanlah. Minta Tuhan buat mujizat-Mu. Engkau menghancurkan hidup orang-orang yang mau menganiaya kami. Tidak. Mereka katakan apa? Ayat 29 mulai, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah, ini dia, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Minta keberanian, minta semangat baru untuk berani memberitakan Injil. Yang tadi justru bertentangan dengan penganiayaan yang mereka alami. Jadi beri keberanian kepada kami. Bahasa yang lain, brave heart. Ya, hati yang seperti singa sekarang. Berani untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya kita tahu 12 murid, karena Yudas sudah digantikan oleh Matias, dan kemudian tambah Rasul Paulus, semua 12 orang itu mati sebagai martir. Ya. Karena tadi doa tadi.
Jadi jangan kita bilang, Tuhan, lindungilah kami Tuhan, buang semua yang menghalangi kami. Nah, mari kita berdoa. Semua, tolong saudara pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, ikut saya, ya. Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian, kekuatan dan kuasa untuk melawan badai ini. Katakan begitu. Ya. Melawan penyakit ini, melawan masalah ini. Ya. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Lihat jawaban daripada Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tandanya apa? Goyang tempat mereka berkumpul. Oh, luar biasa saudara sekalian. Tuhan bekerja melalui Roh Kudus, memberikan tanda bahwa Dia berkuasa, ya, menggoyangkan tempat mereka berkumpul. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Sudah tahu waktu hari Pentakosta, mereka penuh dengan Roh Kudus yang seperti api dan seperti angin kencang bertiup. Itu tandanya mereka diberi keberanian yang luar biasa. Dan untuk kita sekarang, keberanian melawan semua penyakit, badai, masalah keuangan, masalah rumah tangga. Kita katakan, Tuhan, beri saya keberanian, kekuatan dan semangat untuk melawan semua badai ini. Dan kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ajaib dan Tuhan nolong kami semua pemirsa yang menyaksikan program ini, supaya kami diberi kekuatan dan keberanian oleh Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu dan diberi kuasa, kekuatan untuk melawan semua badai kehidupan yang menerpa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.